warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Melinda, NIM 003. Saya Fernalita, NIM 054. Saya Sri Wahyuni, NIM 092. Saya Miswa Hidayati, NIM 025. Pengertian pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menuntut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengertian di atas menunjukkan ada 5 hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono. Yang ketiga, sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikatnya daripada masalah itu harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, pecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan ilham atau dengan mengarang, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dikumpul, terolah dengan baik dan disimpan secara teratur sehingga dapat dipercayai. Dan yang terakhir, keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang ada dari berbagai alternatif yang dianalisis dengan matang. Semuanya menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sebagai tugas terpenting dan terutama bagi seorang pemimpin yang baik bukan merupakan tugas mudah, dan bahwa apabila seorang ingin diakui sebagai seorang pemimpin yang baik, maka orang tersebut sepanjang karirnya harus teratur dan berkesinambungan dengan kemampuan mengambil keputusan. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah suatu teknik untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan teknik ilmiah. Jenis pengambilan keputusan ada 2, yaitu terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram (programmed decisions) adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Keputusan ini rutin, terstruktur, dan cenderung berulang-ulang. Yang kedua, keputusan tidak terprogram (non-programmed decisions). Keputusan tidak terprogram biasanya baru pertama kali muncul dan tidak tersusun, sehingga tidak ada prosedur yang pasti untuk menanganinya. Proses pengambilan keputusan ada 3, yaitu penyelidikan, desain, dan pilihan. Penyelidikan yaitu menguraikan persepsi dan perumusan situasi dalam arti sebagai proses identifikasi tentang situasi, keputusan, serta definisi dari karakteristik masalah. Desain yaitu fase ini merupakan spesifikasi dari beberapa alternatif yang tersedia, merupakan proses penyusunan langkah-langkah tindakan yang mungkin diidentifikasi dan diformulasikan secara jelas. Pilihan yaitu terkait dengan tahap pemilihan tindakan, di mana sebagai langkah lanjut dari analisis beberapa alternatif pilihan. Fase ini merupakan penentuan langkah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut data 1990, ada 6 langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan metode pemecahan masalah ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, 2 mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan masalah, 3 membuat alternatif pemecahan, yang keempat menjelaskan konsekuensi tiap-tiap alternatif, yang kelima memilih salah satu alternatif yang terbaik, yang keenam mengimplementasikan dan menilai hasilnya. Gaya pengambilan keputusan yaitu ada 4. Yang pertama, penginderaan, di mana dalam menyikapi suatu masalah atau keadaan lebih bersifat realistis dan dengan preskriptif objektif. Fungsinya menekan pada fakta yang dapat diverifikasi oleh pengguna pada indera subjektivitas dan persepsi. Yang kedua, intuisi terkait dengan proses menyikapi masalah dengan pendekatan kemungkinan baru, lebih menyukai situasi yang unik, tidak menyukai hal yang bersifat rutin, detail, dan presisi. Yang ketiga, pemikiran, dalam mencari hubungan sebab akibat lebih bersifat sistematis dan dianalisis
Kognitif, perasaan, lebih mempertimbangkan aspek perasaan diri sendiri dan orang lain sebagai akibat dari perbedaan antara yang baik dan buruk. Penilaian ini lebih menekankan pada proses afektif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.